I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo? Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. Dan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghadap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah, Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off. Dan marilah kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita salawati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah para malaikat. Kemudian yang ketiga kita semua ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti fasholli li rabbika wanhar. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia mendirikan salat. Lalu bagaimana kalau dia Islam lalu dia tidak mendirikan salat? Bersyukur juga tapi tidak ada nilai ibadahnya. Sama saja kalau saya mengatakan saya memberikan ceramah maulid di TK Darul Mustafa, tapi saya tidak datang ke sini. Jadi tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dinilai, tidak ada yang bisa dengar. Jadi bersyukur juga, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Tidak sama kalau kita bersyukur lalu kita mensujudkan 7 anggota badan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensujudkan 7 anggota badan kita. Yang pertama ubun-ubun kita, kemudian kedua tangan kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita. Ya, berarti pertanda bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui di sini perbedaan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahir di Mekah, wafat di Madinah. Dia mempunyai bapak, dia mempunyai mama, dia mempunyai istri, dia mempunyai 7 orang anak. Tetapi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah khataman nabi, ya, dia adalah nabi dan penutup para nabi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperingati hari kelahirannya karena dia tidak punya bapak, dia tidak punya mama, dia tidak punya istri dan tidak punya anak. Siapa itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Allah memberi nama nyawa kita, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari Allah hidup dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hidup. Itu tidak diperingati hari kelahirannya karena dia tidak lahir. Ya, dia tidak lahir. Jadi perlu kita bisa membedakan di sini. Ya, jadi kalau kita ini sudah tahu, alhamdulillah kita semua ini yang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Ya, jemaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa yang diperingati kelahirannya? Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia punya bapak, dia punya mama, dia punya istri dan dia punya anak. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Inilah yang diperingati hari kelahirannya. Nah, siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Maulid, berarti dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga orang yang tidak mau Maulid. Dia mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Padahal ada dua bid'ah, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang tidak baik. Peringatan Maulid ini adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bid'ah hasanah. Yang tahu karena cintaan kita kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kelahiran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai uswatun hasanah, dia sebagai suri teladan, dia adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa sabarallahu katsiran. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia senantiasa berhubungan dengan Tuhannya. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kedatangan hari kiamat. Maka itulah orang yang beruntung hidupnya di permukaan bumi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ya, dia rahmat seluruh alam. Jadi bukan hanya rahmat kepada manusia, tetapi juga seluruh alam semesta ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dia datang ke permukaan bumi ini membawa rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Yang pertama, rahmat itu adalah solusi untuk mengatasi semua permasalahan yang kita alami di atas permukaan bumi ini. Jadi apapun yang kita lakukan ada solusinya. Seperti kita mengadakan maulid di sini, ada solusinya. Apa solusinya? Kita semua kerjasama dengan orang tua, siswa. Kemudian kita saling memasukkan atau saling membawa bakul-bakul. Ya, itu solusinya. Ya, dari semua apapun permasalahan di atas permukaan bumi ini ada solusinya. Karena itu adalah rahmat. Ya, oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada permasalahan, apakah kita bertengkar, apakah kita semua ada solusinya. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kemudian rahmat bagi kita semua untuk mengatasi semua solusi yang terjadi di permukaan bumi ini. Itu adalah rahmat. Kemudian rahmat yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia membawa, menyempurnakan akhlak yang tadinya di zaman jahiliyah itu adalah semua bodoh. Itu jahiliyah adalah zaman bodoh, yang kebodohan, tidak saling menghormati. Yang bahkan pada zaman jahiliyah itu, alhamdulillah perempuan itu tidak ada artinya. Ya, perempuan tidak ada artinya, bahkan istrinya pun seorang laki-laki bisa dia sewakan kepada laki-laki yang lain. Jadi tidak ada artinya itu. Maka dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan hal ini untuk menjaga bagaimana silaturahim kepada sesama manusia.
Jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus menjaga tingkah laku, tutur kata yang kepada sesama kita. Dan kalau ada bertanya siapa yang manakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu Al-Quran. Ya, satu Al-Quran, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia adalah senantiasa kita diharapkan untuk mempraktekkan bagaimana sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam rukun Islam itu ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu menjaga hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak Rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mendirikan salat. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia mengeluarkan zakat. Lalu dia naik haji ke Baitullah. Itulah hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak ada prakteknya. Syahadat itu bukan hanya ucapan, tetapi syahadat itu harus dibuktikan, harus dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mempersaksikan diriku bahwa saya ini telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku mempersaksikan diriku bahwa saya ini telah mendirikan salat. Aku mempersaksikan diriku bahwa saya ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Aku mempersaksikan diriku bahwa saya ini mengeluarkan zakat. Dan aku mempersaksikan diriku lewat asyhadu an la ilaha illallah, naik haji ke Baitullah. Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan, baik itu kemampuan fisik, kemampuan keuangan, dan kesehatan. Jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hubungan horizontal kita kepada manusia itu yang kita ikuti. Kata-katanya bagus, ampe-ampenya bagus, dia punya menghormati ya kepada yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau ada orang yang senantiasa mengecilkan orang yang senantiasa mencaci maki orang yang senantiasa menghina orang, berarti mana akhlaknya, mana syahadatnya? Berarti Anda tidak berakhlak, ya. Berarti Anda tidak menjaga mulut kita, Anda tidak menjaga tutur kata kita. Karena dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, prakteknya itu hubungan horizontal. Ya, hubungan horizontal kepada semua manusia. Jadi ini yang kita ikuti, ini yang kita teladani, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh suri teladan. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada seluruh manusia Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka katakan kepadanya fattabi'uni, ikuti aku. Ya, aku siapa yang diikuti? Aku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang mencintai mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pasti mencintainya. Bahkan tidak cukup Allah mencintai kita, bahkan Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutan kita itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang mempraktekkan gerak-gerik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mempraktekkan tutur kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mempraktekkan langkah-langkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia salat, maka kita juga ikut salat. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, maka kita juga melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Kalau Nabi kita itu salat sunat, ya salat sunat sebelum Isya, salat sunat sesudah Isya, salat sunat sebelum subuh, ya salat sunat sebelum lohor, salat sunat sesudah lohor, salat sunat sebelum asar, maka kita juga ikut.
karena kita ini adalah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengikutinya maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Ya, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Muhammad SAW salat duha, salat sunnah duha, kita juga salat sunnah duha. Karena salat sunnah duha itu adalah memudahkan rezeki. Ya, doa salat duha, Allahumma inni duha wal bahalkan wal jamaluka dan seterusnya. Kalau kita tidak mampu menghafal ayatnya, maka bahasa bontoteknya saja. Apa bahasa bontoteknya? Hunna dalekku bakturi langika panawana, hunna dalekku bakturi butaya panaikana, hunna dalekku bakturi barat pada pesangan, hunna dalekku bakturi timur pada pesangan, hunna dalekku bakturi utara pada pesangan, hunna dalekku bakturi selatan pada pesangan. Nah hunna rek pese meringat ke pasigap pakar. Kaman rek pese dalek punatena sigap tidak ada apa-apa. Ya sama saja. Saya dulu ada setengah jam di rumahnya dari Tunduk. Tapi saya tidak minum apa-apa. Kenapa tidak minum apa-apa? Karena saya tidak ambil. Ya, dari tidak dipastikan pakai jadalkan. Jadi yang kita mau bagaimana rezeki itu dekat, kemudian ketemu. Karena dia dekat kalau tidak ketemu tidak ada artinya. Ya, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia salat hajat, kita juga salat hajat. Ya, bagaimana salat hajat itu mungkin ada sesuatu yang kita hajatkan, ya. Lalu kita salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan niat, ya. Boleh bahasa Bontoteknya, boleh bahasa Indonesia dan boleh bahasa Arab. Kalau bahasa Bontoteknya, kuniakan sembahyang hajat 4 rakaat atau 2 rakaat sunnah karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau Rasulullah SAW salah sunnah uduk, kita juga begitu. Ya, Rasulullah kalau sudah selesai ambil air salat, dia salah sunnah uduk. Bagaimana niatnya salah sunnah uduk? Oh, saya bahasa betul. Ya, saya berniat. Ya, bahasa Makassarnya, saya berniat untuk salat uduk. Ya, salat sunnah uduk 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Bontoteknya, dunia kayak kalian sembahyang sunnah uduk 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia salat tobat sesudah salat sunat uduk, ya salat tobat 2 rakaat boleh 4 rakaat, ya dengan niat saya berniat untuk salat tobat 2 rakaat 4 rakaat sunnah menghadap kiblat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tobat itu bukan hanya 1 kali, ya tetapi salat tobat atau taubatan nasuha, ya 1 kali, tapi setiap salat tobat itu segala sesuatu yang pernah kita lakukan, mungkin kita keliru untuk mengeluarkan kata-kata, mungkin ada pernah dipegang oleh tangan kita tidak benar, mungkin pernah mendengar telinga kita tidak benar, mungkin pernah melihat mata kita tidak benar, maka kita salat tobat. Ya, salat tobat. Pagi ini kita berbuat sesuatu hal yang tidak benar, soal salat tobat. Ya. Mungkin sekarang ini kita mengeluarkan kata-kata tidak baik menghina orang, sebentar salat tobat. Tobatkan itu apa kata-kata yang kita keluarkan. Nah, sesudah itu kita salat hajat. Kalau sudah salat hajat, lalu sembahyang sunnah sebelum lohor atau sembahyang sunnah sebelum asar, lalu kita salat sunnah. Itu ikutan kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau mau dekat sama aku, kita mau bersama aku dalam surga, maka Nabi mengatakan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunatku maka sungguh mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku bersama aku dalam surga. Coba kita. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa saja yang mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka bersama Nabi dalam surga. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tidak boleh mengatakan Nabi itu adalah manusia seperti biasa. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena ada juga ulama, ada juga para ustaz mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Padahal di dalam penjelasan Al-Quran bahwa dengan artinya seperti ini, ya.
Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kamu, bukan manusia biasa. Tidak ada yang mau dikatakan manusia biasa. Maukah ibu-ibu dikatakan manusia biasa dari kau? Ya, maukah bapak-bapak dikatakan kau bapak-bapak manusia biasa dari kau? Tidak boleh. Tidak ada orang yang mau. Nah ini arti dalam Al-Quran dikatakan, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kamu. Lalu Allah mengatakan, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dia adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh manusia bahwa Tuhanmu dengan Tuhanku itu sama. Ya, Tuhanmu dengan Tuhanku itu sama. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita semua teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa salatku, ya. Itu yang paling penting. Siapa yang tidak salat 5 kali sehari semalam, apalagi tidak salat sampai mati, maka dia berhutang sampai mati. Hidup itu bukan dibayar dengan uang. Hidup itu bukan dibayar dengan baku maulud, tetapi hidup itu dibayar dengan salat. Hidup itu dibayar dengan salat. Nah, kalau kita orang Islam, lalu kita tidak salat, berarti kita berhutang sampai mati. Ya. Sedangkan salat itu siapa yang diterima salatnya, maka Allah melapangkan kehidupannya di dunia dan menjauhkan segala kemiskinan. Siapa yang diterima salatnya, maka dia tidak mendapat siksa kubur. Siapa yang diterima salatnya, maka dia melewati titian siratal mustaqim seperti kilat yang Muhammad. Siapa yang diterima salatnya, maka dia langsung masuk surga tanpa pemeriksaan. Ya, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu adalah pintu kunci surga. Ya, kunci pintu surga. Nah, kalau kita tidak salat lalu mau masuk surga, hebatnya itu, ya murahnya itu, ya. Dan sebenarnya masuk surga itu tidak mahal, hanya salat saja, ya, hanya salat saja. Kalau kita salat masuk di surga itu. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, ya bisaman walan nasi yusalluna wala yusalluna. Miasalan serewaktu umat was sambayan nekatiriman nekatariman sambayan. Ngapa nanti nekatiriman sambayan nasa baktu nagisumpah sambayan tiai karena Allah Subhanahu wa taala naurani. Apa naurani? Bainin naurani. Apa naurani? Kebuna naurani. Apa naurani? Ya paboya-boya naurani. Ya, padahal salat itu kita tidak boleh mengingat, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengingat sesuatu karena sesuatu itu adalah ciptaan, dan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang diingat adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian filosofi Maulid ini kita melihat ini sungguh luar biasa. Ada pisang, ada telur, ada bakul-bakul luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Maulid identik dengan adanya telur, identik dengan adanya pohon pisang. Kenapa? Ada filosofinya. Ya, seperti apa kita lihat ini seperti telur. Telur ini ada 3 lapis. Ya, telur ini andainya seperti, ya, seperti bola dunia ini. Ya. Seperti bola dunia ini, telur ini, seperti ini bola dunia, telur ini. Kemudian putihnya ini adalah kehidupan dunia, dan lalu kuningnya itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Lalu telur ini ditusuk sama patusuk bambu, ya, patusuk bambu. Ya. Lalu telur juga ini ada 3, ada kulit, ada putih, ada kuning. Bahwa dia menandakan bahwa itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telur ini apabila menentaskan ayam, maka dia bisa mandiri. Dia bisa mencari sendiri rezekinya. Ya, mencari rezekinya sendiri. Jadi setelah dia menetas anak ayam itu, dia cari sendiri rezekinya. Diharapkan kita semua juga seperti itu. Begitu kita lahir dari rahim ibu kita, setelah naik menginjak remaja, maka kita harus bisa mandiri, bisa mencari uang. Jangan senantiasa mengharapkan kepada kedua orang tua. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu petusuknya ini mulai dari luar. Ini kan dulu ditusuk, sekarang tidak ditusuk nih. Kalau dulu itu ditusuk telurnya masuk. Ia menandakan bahwa mulai dari perkataan kita, dilihat dia kita punya tubuh ini, kemudian perkataan kita ini langsung masuk di hati, diharapkan sama. Apa yang kita katakan, yang melalui mulut kita sama yang ada di hati kita. Karena hati itu adalah sentra kehidupan manusia yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada lagi batang pisang ini, ya. Batang pisang ini pertama bahwa pada tumbuh yang berganti. Pisang itu tidak akan jatuh, ya, tidak akan mati sebelum menumbuhkan lagi anaknya, ya. Ini batang pisang ini. Kemudian batang pisang ini banyak gunanya. Ya, kulitnya bisa dipakai mengikat. Kemudian daunnya bisa dipakai untuk menahan hujan kalau hujan, menahan matahari kalau hujan. Begitu dia lapuk maka dia menjadi pupuk. Ya, dia menjadi pupuk. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada namanya songkolo, pasti ada songkolo di sini. Ya, songkolo ini menandakan bahwa kita adalah senantiasa menjaga ukhuwatul Islamiyah. Kita menjaga persatuan dan kesatuan gotong royong dimanapun kita berada. Coba kita lihat songkolo, biar kita lempar kemana? Apakah dia jauh? Apakah dia pendek? Kalau kita lempar, maka tetap dia bersatu. Ya, jadi jangan kita terbelah-belah. Ya, jangan kita terpisah-pisah. Ya, tapi marilah kita merekatkan diri kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan gotong royong di antara kita, sehingga kita seperti songkol. Ya, bagaimanapun orang memisahkan kita, bagaimanapun orang membelah kita, maka kita tetap satu. Ya, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda partai, berbeda-beda pilihan, tetapi kita tetap bersatu. Yang memilih A silakan, yang memilih B silakan, yang memilih C silakan, tetapi kita tetap bersatu. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu itu dipakai untuk tempat songkol baku, ya sekarang bukan lagi baku, ember. Kalau dulu baku itu filosofinya baku kita lemu. Ya, ukur dirimu, jangan mengukur orang lain. Tapi kadang-kadang kita ini apalagi ya, datang kalau laki-laki kalau cewek biasa selalu nak ukur orang. Bajunya itu hanya dua itu karena kemarin itu lagi dipakai, sore itu lagi, ya paginya itu lagi. Nah ukurnya orang. Ya, padahal itu dasternya itu banyak sekali, hanya sama warnanya. Ya, sama warnanya. Jadi kalau kita melihat itu mesin, padahal dasternya banyak. Ya. Nah, itu senantiasa mengukur orang, mencari orang kesalahannya, padahal kesalahannya sendiri dia tidak tahu. Ya. Nah, makanya dulu itu baku, jadi bukan berarti baku itu, tapi sekarang nalajak pengetahuan, negara timur baku, padahal sudah baku kalian. Ya, baku di Panggau Tanu. Ukur di Pacirino, ukur di Palangireno, ukur di Pajaparu, ukur di Panagalano, dan ukur di Puncimamu, ukur di perkataanmu mengeluarkan kepada orang. Jangan sampai kau tidak tahu bahwa apa yang kamu keluarkan dari mulutmu itu sungguh sangat menyinggung orang lain. Ya, ane bawa yang, aku le bawa karain, aku le tomi bawa anak. Punair di bawa karain, yaitu bajiki kanak-kanak suruh di bawahnya. Punair di bawa anak, apa suruh ke kanak-kanak anupina mengayu mangai pada katakan. Gunung bawah karain ada di sebelah timur, tapi bawah karain ada sama kita. Ya, silakan. Mau dibawa karain, pakai bajiki kanak-kanak. Mau kita hormati, perbaiki kata-kata. Mau kita disayang, perbaiki kata-kata kita. Berarti mulut kita adalah mulut raja. Jangan mulut kita ini membuat mulut harta. Nah, kalau kita selalu mencaci maki orang, mulut harta. Ya, kau suka menghina orang, mulut harta. Ya, kau suka menyombongkan diri, mulut harta. Kenapa orang menyombongkan diri, mulut harta? Karena kesombongan itu bukan kapasitas manusia. Sombong itu adalah kapasitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kapasitas kita untuk sombong. Yang boleh kita miliki adalah bangga. Kenapa bisa dimiliki bangga? Bangga kita guru TK, bangga karena kita kepala sekolah TK, bangga karena kita guru PNS, ya atau sudah PNS. Bangga kalau kita kaya,
bangga kalau kita punya mobil, bangga karena kita bisa melaksanakan maulid dihadiri semua pejabat-pejabat. Kita bangga maulid ini dihadiri sama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bangga kita ini karena dihadiri oleh Ketua Yayasan. Boleh bangga, tetapi tidak boleh kita sombong. Ya, tidak boleh kita sombong. Bangga karena kita punya titel, bangga karena kita punya mana, tetapi tidak boleh kita sombong. Ini semua ikutan kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, maka timbulkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di mana ditimbulkan? Paniaki sifat Nabi dari Pacinita, berarti sangat Pacinipadi. Paniaki sifat Nabi dari Palanyereta, berarti sangat membagi di Pilangeri. Paniaki sifat Nabi dari Palagalat dari Limata, saya dikira sambaran tagal. Paniaki sifat Nabi Muhammad SAW di Tuakenta, dari kira kulis saja pada. Paniaki sifat Nabi riba kanak-kanaka, setiap mengeluarkan kata-kata selalu yang baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya karena waktu ini ya sudah setengah 12 dan kita ini ya masih mau istirahat. Kebetulan juga saya mengajar jam 1, jadi kalau saya bicara lama-lama bisa-bisa saya terlambat. Jadi saya mengajar di S2 Angkop ya jam 1 ya. Jadi saya kira untuk hikmah maulid pada hari ini yang jelas intinya mari kita ikutkan kepada Nabi. Paling tidak salat itu 5 kali sehari semalam kita harus perbaiki, yaitu syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya memperhatikan itu adalah rukun Islam. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mari kita perbaiki. Prakteknya itu adalah hubungan horizontal, perbaiki hubungan silaturahmi, tutur kata, tingkah laku kepada sesama manusia. Nah, kalau ini sudah terpatri pada diri kita, insya Allah tidak ada musuh kita, ya, tidak ada orang yang selalu dibata-batain oleh cerita bakunya, ya. Oleh karena itu, kemudian yang ketiga, mari kita ikuti karena rahmat itu adalah petunjuk. Senantiasa apapun yang kita lakukan selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk, Al-Qur'an itu sebagai penjelasan, Al-Qur'an itu adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Hanya tidak jelas Al-Quran itu kalau kita tidak baca artinya. Setiap orang yang membaca Al-Quran maka baca artinya supaya petunjuk itu jelas. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah maulid yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh Bapak bisa bermanfaat kepada kita semua. Kepada Bapak kami ucapkan banyak